Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dirianto. Di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah pengantar perpajakan. Di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang hukum pajak satu. Oke, untuk lebih lanjut bisa lihat di presentasi berikut ini. Oke, saya lanjut. Nah, ini dia mata kuliah pertama kita, yaitu pengantar hukum pajak. Oke, saya lanjut. Nah, di sini adalah literatur dari perpajakan itu sendiri. Dari sini ada beberapa buku yang bisa kalian masukkan dalam referensi kalian sebagai bahan bacaan kalian ke depannya. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada beberapa pertemuan ya tatap muka, yaitu pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Ya, di sini adalah sub-sub kelas di mana kalian akan dijelaskan dari setiap materi per babnya. Namun juga bisa adanya perubahan atau segala macam yang kita lihat dari perubahan dari kampus itu sendiri seperti apa. Oke, saya lanjut. Nah, di sini kita harus tahu dulu mengenai pengertian dari pajak. Dari menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat manpaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebagian besarnya itu tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat dan negara. Dan kita lanjut. Nah, di sini pengertian pajak ya. Nah, di sini bisa kalian lihat di slide berikut. Pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dalam kurung ya dengan tidak mendapatkan jasa atau timbalan atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oke, saya lanjut. Nah, di sini pajak itu sendiri ialah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan terutama oleh wajib pajak membayar menurut peraturan umum ya. Terus dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan adalah membiayai pengeluaran umum berdasarkan tugas dari negara yang untuk dilakukan yang untuk diselenggarakan oleh pemerintah itu sendiri. Itu menurut Profesor Adriani. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada jenis pajak. Di sini ada dua, ada pajak pusat, terus ada pajak daerah. Untuk pajak pusat sendiri itu dikelola oleh pemerintah pusat ya atau DJP setempat. Yang untuk pemerintah maksudnya untuk pajak daerah sendiri itu dikelola oleh pemerintah daerah. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa komponen ya. Ada kelas dari pajak pusat itu sendiri, kayak misalnya PPH, terus PPN, terus ada juga PPNBM, terus ada juga pajak bumi dan bangunan, perkebunan, hutan dan pertambangan, terus ada juga bea materai. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ya, misalkan faktor-faktornya. Nah, di sini mengenai pajak daerah. Nah, untuk pajak daerah sendiri, di sini ada beberapa komponen ya. Misalnya provinsi, di sini ada pajak kendaraan bermotor, terus ada bea balik nama kendaraan bermotor, terus ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor, terus pajak air permukaan dan pajak rokok gitu ya. Terus untuk gimana yang kabupaten itu sendiri? Nah, untuk kabupaten itu sendiri pajak berupa pajak bumi, terus bangunan berdasarkan kotak dan segala macamnya, terus bea perolehan atas terutama dengan BPHTB, terus juga pajak restoran, terus pajak reklame, habis itu pajak parkir ya, terus pajak hiburan dan sebagainya itu bisa dilihat ya. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada alur ya, kalau misalnya kalian lihat sendiri di sini ada alur dan penggunaan dari dana APBN atau APBD. Di sini bisa dilihat ya, dari DJP administrasi terus masuk ke kas negara, dari kas negara melalui pos bank atau kantor pos ya. Di sini ada beberapa ya, ada bisa langsung ke bank langsung atau bisa melalui pihak ketiga yaitu kantor pos. Itu juga melalui itu tujuannya untuk APBN dan APBD. Habis itu dikelola oleh kementerian dan lembaga dan langsung ke di sini ada tulisan fasilitas publik yaitu pemanfaatannya digunakan dan dikelola dan akhirnya berupa fasilitas publik yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Dan tujuannya itu bersifat itu ya apa feedback atau saling menguntungkan terutama untuk rakyat itu sendiri. Kita lanjut ya. Nah, di sini mengenai sumber penerimaan negara atau APBN. Oke, bisa kalian lihat di sini kayak misalnya berupa kilang minyak ya, gambaran berdasarkan kilang minyak yaitu sumber daya alam. Terus juga ada berupa uang, yaitu pinjaman dari dalam dan luar negeri. Terus juga ada berupa pajak, yaitu adalah pajak penerimaan dari negara berdasarkan negara bukan
bukan pajak yang mohon maaf, hutang dari negara bukan pajak. Oke, saya lanjut. Nah, ada tetapi di sini sumber daya alam kita semakin lama semakin menipis dan tidak bisa diperbarui. Maksudnya gimana nih? Sedangkan utang yang menimbulkan biaya bunga yang sangat tinggi sehingga daya beli yang masyarakat yang harus dibayarkan atau akan berlipat ya. Nah, di sini ada karakteristik pajaknya itu sendiri. Nah, di sini ada pertama adalah pajak merupakan iuran berdasarkan dari wajib pajak, gitu ya. Jadi dipaksakan dan unsur paksaan bila ada pelanggaran berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Jadi emang sudah tertuang di undang-undang, gitu ya. Yang ketiga adalah tidak adanya kontraprestasi langsung baik individu dari pemerintah, gitu ya. Terus yang keempat adalah dipungut oleh negara, pemerintah pusat atau Pemda, bukan oleh swasta berorientasi pada keuntungan seperti itu. Terus yang kelima adalah diperuntukkan untuk pengeluaran, terus pemerintah, terus bila di surplus untuk publik investasi atau pemanfaatan menggunakan kembali yang tujuannya untuk rakyat seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, terus yang selanjutnya berdasarkan slide berikut yaitu perbedaan pajak dengan pungutan lainnya. Nah, di sini ada beberapa ya, kayak misalnya retribusi gitu ya, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau pemberian izin tentu khususnya disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ya, terus yang kedua adalah sumbangan. Beda dengan retribusi, seseorang tidak dapat dipungut, tetapi golongan tertentu dapat menikmati kontraprestasi seperti sumbangan bencana alam dan sebagainya seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini ada fungsi pajak sendiri ya. Untuk fungsi pajak, yang pertama adalah fungsi anggaran, yaitu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Terus yang kedua adalah fungsi mengatur, yaitu pertumbuhan ekonomi via fasilitas perpajakan melindungi produk negara, baik itu dalam bea masuk maupun bea masuk yang tinggi ya, atau adanya kesenjangan. Gitu. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas, yaitu adalah mengendalikan stabilitas harga atau inflasi. Jika ada inflasi atau deflasi, maka pemerintah ikut campur dalam menangani untuk memperkecil kemungkinan atau resiko tersebut, gitu ya. Yang keempat adalah fungsi distribusi pendapatan, yaitu melalui pembangunan untuk kesempatan kerja. Jadi ada pembangunan yang tujuannya untuk rakyat sendiri, yaitu misalnya meningkatnya pembangunan dalam negeri, gitu kan, terus ada fasilitas publik, terus dan segala macamnya. Dan adanya juga pembukaan itu, yaitu lowongan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, dasar teori pungutan pajak itu sendiri, di sini ada teori asuransi ya, yaitu masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara, gitu ya. Terus yang kedua adalah teori kepentingan, yaitu adalah perlindungan negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut kepada masyarakat sesuai dengan harta atau kenyataan yang ada. Yang ketiga adalah teori gaya pikul, yaitu pajak yang dibayarkan berdasarkan penghasilan dan pengeluaran seseorang dengan bobot yang sama, yaitu seimbang ya, seperti itu. Terus teori bakti, yaitu negara punya hak mutlak pungut pajak dan masyarakat bayar pajak sebagai tanda bakti kepada negara. Yang kelima adalah teori daya beli, pembayaran pajak masyarakat mampu untuk memelihara masyarakat yang tidak mampu, seperti itu. Ini saya lanjut. Nah, untuk kedudukan hukum pajak itu sendiri, nah di sini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah bagian dari hukum publik ya, yaitu hukum antar negara dengan orang pribadi, di mana negara mengatur hubungan hukum atau negara dengan orang pribadi dan badan yang mempunyai kewajiban pajak. Yang kedua adalah bagian dari hukum pidana, yaitu adalah adanya sanksi pidana atas kealpaan atau kesenjangan wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Gitu. Yang ketiga adalah dari hukum perdata, yaitu adanya dasar pemungutan sekitar keadaan, kejadian atau perbuatan hukum dengan perdata ya, seperti itu, seperti penghasilan, kekayaan, terus perjanjian, terus penyerahan hak dan segala macamnya seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Terus di sini ada hukum pajak, terdiri ada dua komponen ya, ada hukum pajak material dan ada hukum pajak formal. Nah, untuk hukum pajak material yaitu adalah membuat norma-norma untuk menerangkan keadaan, di sini garis bawahi dengan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, kayak gitu kan. Di sini yaitu bisa berupa besarnya pajak atau timbulnya pajak, terus ada penghapusan atau hutang pajak dan segala macamnya. Kayak contohnya kayak PBB, PPH, PPN dan segala macamnya. Terus hukum formalnya gimana nih?
Nah, untuk hukum formalnya itu menentukan tata cara untuk mewujudkan hukum material yang menjadi kenyataan, memuat tata cara menetapkan utang pajak, hak fiskus dan segala macamnya. Dengan adanya misalnya contoh surat paksaan dan pengadilan dan segala macamnya seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada asas ya, atas pemungutan pajak itu sendiri. Untuk asasnya yaitu adalah equality yaitu adil dan merata sebanding dengan kemampuan membayar sesuatu sesuai dengan manfaat yang diterima. Terus ada certainty yaitu tidak ditentukan sewenang-wenang, harus diketahui secara jelas pasti pajak dan kapan harus dibayar. Terus yang ketiga adalah convenience yaitu saat membayar harus pada waktu yang tidak menyulitkan wajib pajak. Yang keempat yaitu ekonomi, biaya pemungutan dan biaya pembayaran seminim mungkin seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada dasar teori dari pungutan pajak, yaitu ada teori asuransi, terus teori kepentingan, terus teori gaya pikul, terus teori bakti, terus teori daya beli. Ya, untuk teori asuransi sendiri itu masyarakat akan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Untuk yang kedua adalah teori kepentingan, yaitu perlindungan negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut kepada masyarakat sesuai dengan harta dan kekayaan yang ada sesuai dengan faktanya. Terus yang ketiga adalah teori gaya pikul, di mana pajak harus dibayarkan berdasarkan penghasilan pengeluaran seseorang dengan bobot yang sama. Terus ada teori bakti, yaitu negara punya hak mutlak, gitu kan, untuk pungut pajak dan masyarakat bayar pajak sesuai dengan tanda bukti kepada negara. Yang kelima adalah teori gaya beli, di mana pemungutan pajak untuk memelihara masyarakat itu sendiri. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada pembagian dari jenis pajak ya. Menurut sifatnya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Terus untuk menurut sasarannya itu ada subjek pajak sama objek pajak. Terus ada yang menurut pungutannya ada ya pajak PPH, terus PPN, terus PBB, BPHTB dan segala macam. Terus ada pajak daerah, reklame, hiburan, parkir dan segala macamnya seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini cara pemungutan pajak yaitu ada stelsel pajak yaitu stelsel nyata, stelsel fiktif, ada stelsel campuran. Untuk sistem pemungutan pajak aja ada official assessment system, terus ada self assessment, terus ada withholding system seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini tarif pajak itu sendiri ya, ada personil, terus ada spending yang misalnya PPN-nya 10%, PPB 0,3%, BPHTB 5%, PPN 25%, progresifnya ya kayak misalnya PPOP terus 5% kurang dari 50 juta segala macam ya, terus degresif tetap pajak adform, terus ada spesifik dan segala macamnya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini timbulnya dan hapusnya utang pajak. Di sini ada timbul utang pajak, terus ada hapus utang pajak. Untuk timbulnya itu yaitu diterbitkan surat ketetapan pajak. Itu ada juga karena perundang-undangan kedua ya. Yang selanjutnya adalah hapus utang pajak, yaitu adalah pembayaran, terus ada kompensasi, ada daluarsa, terus ada pembebasan, ada penghapusan. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada daluarsa penagihan. Ya kan, bukan di sini ada apabila ada daluarsa gitu. Bisa kalian lihat ada di terpaksa, ada yang juga tanpa disampaikan surat paksa terhadap utang dari wajib pajak berdasarkan sudah tidak langsung. Ada juga batas akhir penundaan jatuh tempo angsuran berakhir, terus diterbitkan SKPPB. Yang selanjutnya ada diterbitkannya sama ya, tapi cuma beda pasal gitu. Terus ada yang dilakukan penyidikan tindakan, terus ada juga yang tinggal berdasarkan surat penerbitan penyidikan seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada daluarsa penagihan ya, ada yang berupa hak untuk melakukan penagihan, daluarsa melalui waktu 5 tahun dan sebagainya macamnya ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada teks amnesti ya, atau pengampunan pajak, yaitu harta yang tidak dilaporkan dalam SPT akan dilaporkan karena itu bagian harta yang bersumber dari penghasilan dengan cara membayar tebusan gitu ya, sebesar 2% dari nilai harta gitu. Tarif tebusannya akan naik bisa 4% untuk Oktober dan Desember ini. Kebijakannya ini tahun 2016 ya. Terus apabila tidak dilaporkan dikenakan sanksi 200 gitu ya. Jadi ini kebijakan tahun 2016, nggak tahu entah 2017 atau 2020 atau 2000 selanjutnya akan akan ada teks amnesti lagi atau tidak seperti itu. Itu sesuai dengan kebijakan yang ada. Oke, saya lanjut. Nah, kesimpulannya ya di sini bisa lihat ya. Ada pengertian pajak, perjalanan pajak, karakteristik, fungsi, teori, syarat, asas yang tadi kita bahas dulu. Oke, sekian persentase atau materi pertama kita di
pengantar pajak hari ini. Dan maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.